The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak hari ini sangat senang. Kalian mau tahu kenapa? Nanti ya ikuti kakak terus. Sekarang sebelum kita mulai, gimana kalau kita berdoa dulu? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memulai hari ini, Engkau berkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, karena kakak sangat bersukacita, kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Let's praise Jesus. Adik-adik, yuk bangkit berdiri dong. Kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Say ah, Adik-adik pasti penasaran, kenapa sih Kak Marta hari ini kelihatan senang sekali?
Sebenarnya kemarin itu Kak Marta sedih sekali. Sampai Kak Marta nggak bisa tidur karena Kak Marta kecewa. Jadi ceritanya Kak Marta ikut lomba mewarnai di Art Magazine. Lalu kemarin pengumuman pemenangnya keluar. Ternyata Kak Marta cuma juara harapan 2. Kak Marta kecewa sekali. Adik-adik mau lihat pengumuman pemenangnya juga? Coba lihat yang ini ya. Padahal kakak sudah berusaha keras loh. Makanya kakak sedih dan kecewa sekali. Tapi tadi pagi waktu kakak saat teduh, kakak baca firman Tuhan. Kakak berdoa dan Tuhan Yesus membantu kakak supaya kakak bisa sukacita lagi. Tadi pagi kakak baca cerita tentang Paulus dan Silas di dalam penjara. Kita baca sama-sama ya. Cerita ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Bagus banget loh ceritanya adik-adik. Kakak bacakan ya. Begini ceritanya. Paulus dan Silas suka memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus ke banyak kota. Pada suatu hari mereka sampai ke kota Filipi. Banyak orang mendengarkan pengajaran mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan apa yang mereka perbuat. Orang-orang itu melaporkan Paulus dan Silas kepada pembesar kota sebagai orang yang mau mengacaukan kota dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan adat kota itu. Hanya dengan mendengarkan laporan dari orang-orang yang tidak menyukai Paulus dan Silas, akhirnya pembesar kota itu memasukkan mereka ke dalam penjara. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Yuk kita dengarkan lagi. Mereka menyuruh supaya Paulus dan Silas ditangkap. Kemudian mereka disiksa, dicambuk, dan dianiaya. Tidak hanya itu, mereka juga dimasukkan dalam penjara dan dijaga khusus oleh kepala penjara. Mereka juga dibelenggu tangan dan kakinya, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Jangankan melarikan diri, bergerak saja tentu saja sulit jika tangan dan kakinya dibelenggu. Tapi apakah mereka menjadi marah, bersungut-sungut? Karena mereka sebenarnya tidak bersalah, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tidak loh, ternyata mereka memilih untuk tetap bersukacita. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa mereka memuji Tuhan. Kita dengarkan lagi ceritanya ya. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang yang di dalam penjara lainnya mendengarkan mereka. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Terdengar suara yang keras karena terjadi gempa bumi yang hebat. Karena gempa bumi yang hebat itu, terbukalah semua pintu-pintu penjara. Dan semua belenggu yang mengikat mereka terbuka dengan sendirinya. Mujizat terjadi. Lalu, kepala penjara yang bertugas menjaga Paulus dan Silas sangat terkejut melihat semua pintu penjara sudah terbuka. Dia mengira tawanannya sudah melarikan diri semua. Kepala penjara itu menjadi sangat ketakutan. Tapi Paulus berkata, "Jangan khawatir, kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu masuk ke dalam penjara dan melihat semua tahanan masih ada di tempatnya. Ia langsung tersungkur di kaki Paulus dan Silas dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Hari itu, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Malam itu terjadi sukacita yang besar, bukan saja karena Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, tapi karena ada satu keluarga yang diselamatkan bagi Tuhan. Paulus dan Silas mempunyai buah roh sukacita dalam hidupnya, sehingga ketika hal yang buruk menimpa mereka, mereka tidak menjadi sedih,
marah dan mengomel, tetapi mereka tetap bisa bersukacita. Menurut kalian mudah nggak ya tetap bersukacita walau kita ada dalam keadaan seperti Paulus dan Silas? Tentu saja tidak mudah, tapi mereka tetap bisa bersukacita loh. Karena mereka punya Roh Kudus di dalam hati mereka. Sama seperti kita juga bisa tetap bersukacita. Karena yang pertama, sukacita itu adalah pemberian Tuhan. Saat kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita. Dan buah roh sukacita juga akan ada dalam hati kita. Adik-adik mau punya sukacita? Yuk ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tinggallah dalam hatiku Tuhan. Aku mau agar hatiku penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Dan yang kedua, sukacita tidak bisa dicuri oleh siapapun. Meskipun keadaan kita sedang tidak enak, tapi kita juga bisa tetap memiliki sukacita. Karena tidak ada yang bisa mengambil sukacita itu dari kita. Kecuali kalau kita tidak menginginkan sukacita itu. Adik-adik, yuk kita katakan sama-sama. The joy of the Lord is my strength. Satu kali lagi ya. The joy of the Lord is my strength. Yeay, kalian semua hebat. Pasti kalian semua mau punya sukacita yang dari Tuhan. Gimana kalau sekarang kita memuji Tuhan sama-sama? Ini lagu kesukaan kakak loh. Yuk kita sama-sama sing and dance. Let's go! Yuk kita puji Tuhan. Joy, joy, joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart, I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Wah, selesai bernyanyi rasanya senang sekali ya adik-adik. Itu karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita dan memberi kita sukacita. Sekarang kita main yuk. Kita mau main games. Gamesnya gampang sekali. Nanti kakak akan tunjukkan gambar seorang anak dengan berbagai macam ekspresi. Tugas kalian adalah menunjuk mana gambar anak saat dia bersukacita. Gampang kan? Yuk kita mulai bermain.
Nah, ini dia gambar anaknya. Sekarang tugas kalian adalah mencari gambar yang mana yang menunjukkan anak yang sedang bersukacita. Yang pertama adalah, ya betul sekali. Kalian sudah menemukan satu. Masih ada dua lagi adik-adik. Yuk cari satu lagi. Mana ya? Benar. Ya betul, dia sedang bersukacita. Sekarang kita cari gambar yang terakhir ya. Yeay, kalian sudah menemukannya. Kalian sudah berhasil menemukan 3 gambar anak yang bersukacita. Yeay, kalian memang hebat. Wah, kakak senang hari ini karena kita bisa memuji Tuhan sama-sama, mendengarkan cerita Alkitab sama-sama. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap bersukacita apapun keadaan kita. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Sekarang kakak harus bantu mama untuk siram tanaman nih. Jadi saatnya kita untuk berpisah. Tapi jangan sedih adik-adik, karena minggu depan kita masih bisa berjumpa lagi. Sebelum itu kita mau berdoa sama-sama yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau ajarkan kami untuk selalu bersukacita. Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami. Dan biarlah kami selalu bersukacita apapun yang terjadi. Adik-adik, angkat tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan sukacita yang sejati di dalam engkau senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, tetap bersukacita ya. Bye.